Bersama aku di dalam doa, di dalam doa. Jumpa lagi, sahabat-sahabat doa kekuatanku, di mana saja berada. Hari ini kami hadir lagi dalam doa dan permenungan kita pada hari Sabtu 12 Februari 2022. Kita hari ini akan disapa oleh para suster yang sedang ada di komunitas PRR Yogyakarta, Suster Anuncia, Suster Dominik, dan Suster Salva. Apa yang akan mereka katakan? Mari kita dengarkan bersama kisah mereka tentang kasih Tuhan yang mereka alami dalam kehidupan mereka. Permenungan kita hari ini diambil dari Injil Markus bab 8 ayat 1 sampai dengan 10. Mari kita undang Roh Kudus untuk menyertai kita. Datanglah bila hampa hatiku, hiburlah bila hamba cintaku, cairkan bila beku hatiku, segarkan bila layu jiwaku. Tuhan, sumber hidupku, hanya Engkau arah hidupku, hanya Engkau arah hidupku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan diciptakan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah berdoa. Ya Allah Tritunggal yang Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kembali kami mengaturkan syukur dan limpah terima kasih kepadamu untuk cinta dan kebaikan-Mu yang Engkau curahkan kepada masing-masing kami, sehingga pada hari ini kami boleh kembali menikmati hari yang baru. Pada kesempatan yang berahmat ini Tuhan, kami hendak kembali mendengarkan firman-Mu dan meresapinya. Kiranya Tuhan Engkau membimbing kami dengan terang Roh Kudus-Mu, agar setiap sabda-Mu yang kami dengarkan dan kami resapkan boleh menjadi kekuatan terang bagi jalan kami dan boleh membimbing segala proses kehidupan kami seluruh hari ini. Engkau Tuhan selalu kami puji hari ini dan sepanjang masa. Amin. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan. Sapaan Tuhan dari Injil Markus bab 8 ayat 1 sampai dengan ayat 10. Yesus memberi makan 4.000 orang. Pada waktu itu ada pula orang banyak di situ yang besar jumlahnya, dan karena mereka tidak mempunyai makanan, Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku, dan mereka tidak mempunyai makanan. Dan jika mereka kusuruh pulang ke rumahnya dengan lapar, mereka akan terbang di jalan, sebab ada yang datang dari jauh. Murid-muridnya menjawab, bagaimana di tempat yang sunyi ini orang dapat memberi mereka roti sampai kenyang? Yesus bertanya kepada mereka, berapa roti ada padamu? Jawab mereka, 7. Lalu ia menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah ia mengambil ke-7 roti itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada murid-muridnya untuk dibagi-bagikan, dan mereka memberikannya kepada orang banyak. Mereka juga mempunyai beberapa ikan, dan sesudah mengucap berkat atasnya, ia menyuruh supaya ikan itu juga dibagi-bagikan. Dan mereka makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 7 bakul. Mereka itu ada kira-kira 4.000 orang. Lalu Yesus menyuruh mereka pulang.
Ia segera naik ke perahu dengan murid-muridnya dan bertolak ke daerah Dalmanuta. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Oke, baik saudari-saudariku yang terkasih, setelah kita tadi sama-sama membacakan firman Tuhan hari ini, sekarang kita boleh melihat secara keseluruhan perikop ini. Lalu kita boleh melihat satu kalimat ataupun satu kata ataupun juga satu ayat yang bagi kita sangat terkesan, lalu boleh kita ungkapkan dan boleh kita sharingkan dengan pengalaman-pengalaman iman kita. Oke, terima kasih Suster untuk kesempatan yang diberikan. Dari Injil ini bagi saya sangat menarik, dan kalimat atau ayat yang terkesan untuk saya secara pribadi itu saya memilih ayat 2, di mana di situ dikatakan bahwa hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Dari ayat ini saya merasa terkesan karena saya melihat bahwa sosok Yesus itu dia sangat memiliki rasa belas kasihan, dan Yesus itu bagi saya secara pribadi adalah seorang gembala yang baik. Dia tidak tega melihat domba-dombanya terlantar. Dan dari ayat ini juga saya memiliki satu pengalaman pribadi itu ketika kalau saya sedang bepergian, lalu saya dalam perjalanan di jalan saya bertemu atau melihat ada pemulung yang ada di pinggir jalan yang duduk atau yang sedang dorong gerobak. Di situ hati saya itu tergerak oleh rasa belas kasihan. Jadi waktu itu saya sempat membawa beberapa potong roti, dan di situ saya melihat pemulung itu, saya berhenti motor di pinggir jalan, lalu saya pergi menghampiri pemulung itu, lalu waktu itu saya memberikan 4 potong roti kepada pemulung itu, dan dia sangat merasa bahagia dan merasa sangat bahagia. Dan di situ melihat kebahagiaan yang terpancar dari wajahnya itu, secara pribadi juga sangat merasa bahagia. Dari di sini dari ayat itu saya melihat bahwa Yesus mengajarkan kepada saya untuk selalu memiliki dan membina, menghidupi rasa belas kasihan itu dalam hati saya, yang bisa saya wujud nyatakan, aplikasikan kepada sesama siapa saja yang saya jumpai dan saya layani. Itu dari saya, Pak Suster. Terima kasih. Baik, terima kasih Suster untuk pengalaman iman yang sangat luar biasa yang bisa dibagikan. Kalau dari saya sendiri, saya sangat terkesan dengan pertanyaan Yesus yang terdapat di ayat 5. Itu Yesus bertanya, berapa roti ada padamu? Nah, saya ketika memang sering mendengarkan bacaan ini dan juga pada hari ini kembali mendengarkan bacaan ini, saya langsung tersentuh dengan kalimat ini. Dalam pengalaman hidup saya secara nyata, terkadang ketika saya menghadapi segala persoalan, segala kesulitan hidup, dan saya tahu bahwa persoalan-persoalan itu ataupun kesulitan-kesulitan itu saya tidak mampu menghadapinya. Tetapi ketika Yesus bertanya kepada saya, berapa roti yang ada padamu? Saya langsung berpikir, membayangkan bahwa roti itu adalah kemampuan saya. Jadi Tuhan bertanya kepada saya, berapa mampunya kamu menghadapi persoalan itu? Berapa bisanya kamu menghadapi tantangan-tantangan itu? Sehingga dengan ayat ini saya merasa saya kembali diteguhkan. Meskipun begitu banyak persoalan ataupun tantangan yang saya hadapi dalam proses kehidupan saya, tapi Tuhan mau supaya saya berjuang dengan sedikit kemampuan yang Dia berikan kepada saya. Dengan kemampuan itu saya berjuang mengembangkan untuk bisa menghadapi persoalan dan tantangan yang saya alami. Artinya bukan saya secara pribadi yang menghadapi, tetapi selalu berpasrah dengan kekuatan Tuhan, selalu memohon berkat dari Tuhan. Nah, seperti itu para suster, pengalaman sedikit yang bisa saya bagikan. Bagaimana dengan Suster Salva? Kalau dari saya sendiri, saya sangat terkesan dengan ayat yang ke-6, di mana Yesus mengatakan bahwa Dia mengambil ke-7 roti itu, lalu mengucap syukur dan memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada orang banyak. Dari ayat ini kita melihat bahwa
Yesus sendiri dia sebagai putra Allah, tapi dia sebelum melakukan sesuatu dia selalu mengucap berkat, memohon doa dari Bapaknya sebelum dia melakukan karyanya. Dan di sini hanya dengan 7 roti dia memohon berkat, dia berdoa kepada Bapaknya untuk mempergadaikannya. Dan dari ayat ini memberikan suatu pengajaran untuk saya sendiri. Saya belajar bagaimana dalam segala situasi, dalam setiap persoalan yang saya hadapi, yang pertama itu saya harus berdoa dan memohon berkat dari Tuhan untuk memberikan kekuatan. Karena hanya dengan doa dan memohon berkat, di situ dengan sendirinya persoalan ataupun masalah itu yang saya alami akan selalu ada jalan keluarnya. Jadi hanya satu jalan yang harus kita tuju, yaitu kepada Tuhan. Karena semua beban dan persoalan jika kita persembahkan kepadanya, semuanya akan menjadi beres dan juga akan menjadi aman, menjadi damai, dan juga akan memberikan sebuah kedamaian untuk kita sendiri. Ada jalannya untuk itu. Jadi dari sini kita belajar dan Yesus sendiri menunjukkan bahwa segala sesuatu yang kita lakukan itu yang pertama kita harus berdoa kepada Tuhan sebelum kita melakukan pekerjaan itu. Itu sih dari saya. Oke, baik, terima kasih Suster untuk sharing pengalaman iman yang sangat luar biasa. Nah, itu dari kesan-kesan dari kami bertiga. Mungkin para sahabat juga memiliki kesan-kesan dari perikop Injil hari ini. Bukalah selalu hatimu, berikan cinta dan kasih kepada semua mereka yang dijumpai dan dilayani. Berapa roti yang ada padamu? Dalam keterbatasanmu, percayalah, Tuhan hadir menyertaimu. Apapun yang terjadi dalam setiap persoalan hidupmu, jangan lupa bersyukur kepada Tuhan. Setelah kita mendengarkan firman Tuhan dan sejenak kita merenungkannya, marilah kita bersatu hati memanjatkan doa-doa permohonan kita. Ya Allah Bapa dalam surga, kami mempersembahkan kepadamu semua mereka, orang-orang kecil yang kurang diperhatikan, para pengemis, pemulung, gelandangan. Kami mohon ya Tuhan, Engkau senantiasa hadir bersama mereka, memberikan mereka kekuatan agar dalam situasi apapun mereka senantiasa berharap padamu dan juga mereka senantiasa memperoleh belas kasih dan cinta daripadamu melalui sesama yang mereka jumpai dalam hari-hari hidup mereka. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa yang berbelas kasih, kami juga berdoa secara khusus untuk keluarga-keluarga yang saat ini sedang mengalami keterbatasan dalam hidup perekonomian mereka. Kiranya Tuhan Engkau boleh hadir memberikan mereka kekuatan dan juga berkat atas segala usaha dan perjuangan mereka dari hari ke hari, sehingga dengan usaha mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka setiap hari. Dan juga ya Tuhan, mohon bimbingan-Mu agar dari segala keterbatasan mereka senantiasa berpasrah dan bersyukur kepada-Mu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan Bapa yang Maha Belas Kasih, kami juga berdoa untuk sesama saudara-saudari kami yang sedang menderita sakit. Kami mohon semoga berkat kemurahan kasih-Mu, Engkau senantiasa memberikan mereka penghiburan, kekuatan dan harapan, dan juga semoga mereka yang saat ini sedang menderita sakit selalu menaruh pengharapan kepada-Mu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah sejenak kita berdiam diri, kita menyampaikan doa-doa dan harapan kita secara pribadi. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita satukan segala doa, harapan dan kerinduan hati kita dengan doa yang diajarkan oleh Kristus sendiri kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah
tercela di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Santa Maria Regina Rosali, Doakanlah kami. Santo Yosef, Doakanlah kami. Santo Gabriel, Doakanlah kami. Santo dan Santa pelindung kita masing-masing, Doakanlah kami. terpujilah kiranya Yesus Kristus, Sampai selama-lamanya. Amin. dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih kepada Bapak Ibu, para sahabatku yang telah setia hadir bersama dengan kami dalam doa dan permenungan kita hari ini. Kita akan jumpa lagi pada hari berikutnya. Terima kasih dan jaga kesehatan. Tuhan senantiasa memberkati kita.